Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ardian Syahri dengan NPM 1920239, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas A, dan kami di sini akan mempraktekkan teknik konseling. Saya di sini sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dengan NPM 19202002, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di sini saya berperan sebagai klien. Di sini akan memaparkan latar belakang masalahnya. Jadi ada seorang mahasiswa semester 3 akhir-akhir ini dia sering merasa kewalahan dengan tugas kuliah yang membuatnya begitu terbebani. Terlebih dengan semester pendek yang semakin membuatnya pusing. Tidak seperti mahasiswa lain yang semestinya sudah fokus mencicil bahan untuk tugas akhir semester, namun ia masih disibukkan dengan nilai dari mata kuliah yang kurang mencukupi. Bahkan ada beberapa yang tidak lulus. Nah, sekarang ini ia merasa menyesali kebiasaannya yang dulu, kebiasaannya yang sering menunda-nunda pekerjaan. Salah satu faktor penyebab dari permasalahan sekarang. Nah, faktor lainnya yaitu ia terlalu menghabiskan waktu buat main-main, seperti bersenang-senang sama temannya gitu. Saat ini ia merasa bingung dan tidak memiliki semangat. Nah, ia terus dirundung oleh penyesalan-penyesalan pada masa lalu dan dia berpikir bahwa lebih baik tidak meneruskan lagi kuliahnya. Padahal ia memiliki harapan bahwa setelah lulus nanti ia akan bisa bekerja dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Namun apa daya, ya mimpinya sekarang membuat ambisinya itu menjadi hilang. Nah, kemudian teknik yang digunakan dalam konseling kali ini yaitu latihan saya bertanggung jawab. Ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Nah, kemudian dalam teknik ini konselor meminta klien untuk membuat suatu pertanyaan yang kemudian klien menambahkan dalam suatu pertanyaan itu dengan kalimat saya bertanggung jawab atas hal itu. Misalkan saya nih lagi merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Kemudian dia harus menjawabnya dengan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Nah, meskipun tampaknya mekanis, tapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran klien akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Ya, selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada dialog kita kali ini. Dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Apa kabar nih, Ki? Alhamdulillah Pak baik. Kelihatannya kamu lagi nggak baik-baik aja nih. Apa ada sesuatu yang terjadi? Uh, Ada sesuatu yang ingin Anda ceritakan atau gimana? Begini Pak, saya mau menceritakan masalah yang saya alami sekarang ini. Baiklah. Silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya dan nanti kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu saya meminta kesepakatan untuk membahasnya supaya kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Gimana? Setuju Pak. Mungkin 10-15 menit yang cukup ya. Saya juga minta Bapak di sini merahasiakan ini ya Pak. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah. Saya tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun sekarang. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini Pak, saat ini saya sedang terbebani sama tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga
mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai yang jelek. Hmm, terus, Ya, terus saya pusing, Pak. Saya capek harus menjalani ini bagaimana. emang berapa mata kuliah yang kamu harus perbaiki? Eh, 8, Pak. 8 mata kuliah. Hmm, kemudian, kalau boleh saya tahu, gimana sih cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Eh, Baik, sebelumnya memang saya akui saya senang menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk buang waktu dengan pergi main gitu sama teman-teman. Mungkin daripada itu, jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun dan karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan dan juga sering membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu kan. Iya, Pak. Nah, lalu pernah nggak sih kamu mikir bahwa karena sikap kamu seperti itu akan membuat nilai-nilai kamu turun dari kamu harus mengikuti semester pendek? Ya, saya rasa karena sikap saya yang suka nunda-nunda pekerjaan ini sama main-main juga itu mempengaruhi nilai-nilai saya, Pak. Saya merasakan itu, Pak. Ya, saya juga bisa merasakan perasaan kamu sekarang. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan juga terhadap apa yang saya lakukan dahulu, Pak. Perasaan bersalah itu udah kayak menghantui gitu. Dan juga saya terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya suka Hmm, menghabiskan banyak uang, tenaga, eh, waktu. Saya saya di situ benar-benar menyesal, Pak. Mungkin kan sekarang ini kamu lagi semester 3 dan kemudian tahun demi tahun kamu sudah lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang 2 tahun lagi memakai toga kan. Nah, orang tuamu pasti begitu mengharapkan bahwa buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya kan. Nah, seperti kamu saat ini, tapi percaya bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menentukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Ya, Pak. Nah, kemudian dari pembicaraan yang sudah kita lakukan juga, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Yang pertama, bahwasanya sekarang ini Anda sedang merasa pada posisi yang sulit dan kamu juga dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Anda merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan Anda lebih memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara Anda sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kan. Saya bingung harus bagaimana, Pak. Hmm, baiklah, kalau begitu silahkan utarakan semua perasaanmu dan hal-hal mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tapi kamu juga harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau saya contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Apakah kamu bisa? Bisa, Pak. Eh, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Baiklah. Apakah hanya itu saja perasaan ini yang ingin Anda sampaikan? Ya, mungkin hanya itu. Kemudian setelah Anda melakukan pengungkapan perasaan dan mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, kemudian ditambahkan dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Nggak tahu, Pak. Tidak apa-apa, biarkan saja.
Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Eh, Mungkin perasaan saya sekarang ini, saya merasa sadar akan bertanggung jawab saya Pak sendiri Pak. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya, ya mungkin saya sadar akan tanggung jawab saya sendiri itu. Jadi kamu merasa sudah sadar kan atas perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Ya Pak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Pak. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala segala yang saya buat. Hmm, Jadi kamu sudah menyadarinya nih, dan kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini ya akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu saya buat main-main lah untuk atau bolos lah. Saya menyadari bahwa hal-hal itu bakal memperburuk keadaan. Hmm, Kemudian setelah kamu sadar atas pengungkapan perasaan tadi yang disertai dengan rasa tanggung jawab, apakah benar seperti itu? Ya Pak, benar Pak seperti itu. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana sih menurutmu untuk solusi ke depannya supaya nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu ini? Ya Pak, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada semester pendek yaitu disebabkan karena saya suka menunda tugas dan sering bolos juga buat main sama teman-teman. Jadi mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan juga main. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka nunda-nunda tugas dan juga menghilangkan kebiasaan bolos juga. Baiklah, kalau itu merupakan solusi yang menurut kamu bagus dan kamu harus menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah. Kemudian dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran, jadikan harapan sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Pak, baik Pak. Saya akan bersungguh-sungguh dengan berusaha. Hmm, Dan semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan kamu juga bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Nah, setelah konseling ini juga kamu masih bisa berkonsultasi nih kepada saya karena saya akan selalu memberikan waktu untuk klien yang ingin berkonsultasi. Nah, daripada itu eh, mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan? Mungkin buat saat ini hanya itu saja Pak. Baiklah kalau seperti itu. Konseling ini akan saya akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya, silahkan datangi saya ke rumah atau hubungi lewat WhatsApp dan kita akan bertemu di Zoom lagi seperti ini. Ya, ya baik Pak. Saya juga sangat berterima kasih pada Bapak karena telah membantu saya. Sekarang saya sudah cukup cukup lega lah dengan masalah ini dan buat semangat lagi lah. Sama-sama. Syukurlah kalau kamu memang begitu. Ya udah Pak, baik Pak. Mungkin sampai sini dulu ya Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Pak, baik Pak.